Hola Tifosi, welcome back to Pinball, channel olahraga favorit kita semua di YouTube yang membahas sepak bola dunia khususnya Serie A. Pada kali ini kita akan membahas pertandingan Giornata ke-18 yang kemarin sudah dilakukan. Jangan lupa teman-teman gabung di WhatsApp community channel kita yang selalu membahas Serie A tiap hari, apalagi sekarang nih isunya lagi panas banget, banyak banget pergolakan pergantian pelatih, terus juga Champione di Inferno. Tapi kali ini gue nggak akan sendiri, gue akan bersama para pundit-pundit ternama dunia dan akhirat yang terutama yang sudah di request sama teman-teman semua ya. Pertama ada Rangga, lalu kedua ada Halo, Alfi, dan ketiga ini dia ada Bang Bot. Halo, Apa Forza kabar Bang Bot? Inter. Forza teriak Inter. dulu Forza Nih, Inter. Bang Forza mulut, Inter, mantap Bang Bot. mulut lu gak gatel Bang ngomong gitu Bang. Enggak, gue sekarang gatel ngomong Forza. Bukan Milan yang gue benci. Jadi gue gatel ngomong Forza Milan selagi si kekunyuk-kekunyuk masih ada duduk di manajemen itu. Mereka itu nggak tahu malu. Udah disorak-sorakin masih duduk aja di situ. Kalau gue udah muter balik, udah balik itu. Nih, mumpung lo udah mulai ngegas-ngegas nih Bang. Kemarin kan kita tahu Ah, sendiri match si kemarin. Adi lu belum apa lo? Belum Udah tuh, introducing lo. kita Udah. Oh. Wis. soalnya belum muncul kamera, belum gue ini takutnya dia masih lagi ngeflash kan. Aja dia Aldi lagi di toilet ya guys, jadi kameranya off dulu deh. Nah bang kemarin lawan Roma kan Milan seri, terus juga beberapa menit kemudian kabar Fonseca dipecat. Terus juga teman-teman di WhatsApp grup kita tuh minta banget, Bang Bot dong, coba besok gue pengen tahu dia senewannya kayak apa nih sama Milan kondisinya sekarang. Nah sekarang karena lu udah ada di sini bang, waktu dan tempat dipersilahkan atas mengenai isu pergantian pelatih kemarin bang. Ya, jadi gini ya, kalau gue pribadi sih sebenarnya menilai dari berbagai macam sudut pandang ya. Fonseca secara pribadi juga gue tetap menghormati beliau karena memang seperti kita tahu bahwa walaupun di beberapa match dia sangat ngawur dan hasil-hasil yang minor, tetapi ya kita juga harus akui dia bisa memenangkan derby, dia bisa mengalahkan Madrid di Santiago Bernabeu. Terus performa Milan juga di Liga Champions udah mulai bagus sebenarnya ya. Cuman ya sekali lagi gue bilang bahwa kondisi Milan seperti saat ini itu tidak sepenuhnya kesalahan dari Fonseca. Itu bagi gue pribadi sebagian besar itu adalah bara yang diciptakan oleh manajemen itu sendiri. Kenapa gue bilang bahwa manajemen yang paling bertanggung jawab? Iya, karena mereka yang menentukan pelatihnya. Mereka yang menunjuk seorang Fonseca dari awal ya. Terus yang paling krusial adalah apa? Mereka merombak fondasi yang sebenarnya sudah dibangun dengan sangat matang oleh Maldini dan koleganya terdahulu, dirombak hanya demi ya, kalau gue pribadi sih sebenarnya manajemen ini lagi menghapus bayang-bayang Maldini sebenarnya dengan merusak fondasi. Kalau lu dilempar ke Juventus, Tomori juga ada bayang-bayang kayaknya bakalan ke Juventus, baru Tonali ke apa? Ke Newcastle, Salemakers dilempar, Charles de Ketelaere dilempar ke Atalanta dan justru sekarang menjadi bunga mawar yang sangat mekar ya. Dan isu terbaru, gue malahan dapat info terbaru nih, Bar. Kayaknya Theo Hernandez bakalan menuju antara Manchester United dan Bayern Munchen dengan mahar kalau nggak salah 65 juta euro atau 60 juta euro. Itu kayaknya udah fix dia bakalan pindah. Baru Rafael Leao juga ini akan pindah. Jadi memang manajemen sekarang ini berusaha merombak fondasi yang sudah kuat dengan mengganti pemain-pemainnya yang menurut mereka untuk menghapus bayang-bayang hegemoni Maldini sentris dulu ya, waktu mereka meraih Scudetto. Bagi gue pribadi sih sebenarnya ini hampir sama persis di akhir-akhir era kepemimpinan Silvio Berlusconi. Ketika Nesta pensiun, Inzaghi pensiun, Sambrota out, pensiun juga. Nah akhirnya Milan terakhir meraih Scudetto ketika di tangan Allegri waktu itu ya kan. Tapi kan masih ada Nesta waktu itu. Nesta masih sempat ada di situ. Cuman setelah lepas dari pemain-pemain ini cabut, justru
Milan memasuki era yang boleh dibilang era kegelapan, dan gue boleh bilang bahwa ya buat para fans Milan kita mencintai klubnya, tetapi untuk manajemen sekarang mohon maaf, Milan sudah bukan lagi seperti Milan yang dulu. Jadi kalau yang menurut lo bisa bikin Cardinale cabut ini apa nih, Bang? Ya, dengan desakan dari tifosi-tifosi Italia sana, dengan sendirinya dia pasti akan cabut kok. Gue sih berpikir gini loh, gue cuma bilang bahwa dari, kalau nggak salah gue masih ingat bahwa beberapa bulan lalu gue pernah komen bahwa gue bilang bahwa Milan ini akan hancur dengan kesombongan dan keras kepalanya dari manajemen yang sekarang. Apalagi dari karakternya Ibra ini yang selalu merasa bahwa dia adalah yang terhebat dan segala macam. Berbeda dengan waktu Maldini dulu memegang Milan. Maldini itu tidak merasa seperti orang yang paling hebat, justru. Maldini itu menjadi, ibarat kata, menjadi bahu sandaran bagi pemain-pemainnya. Dia menjadi panutan. Dia menjadi, ibarat kata, datang untuk ke tempat latihan, dia menyapa pemainnya, dia menyapa pelatihnya dan segala macam. Dia menjadi dekat dengan Milan itu sendiri. Dia masuk ke dalam Milan itu sendiri. Sementara ini tiga orang hama ini justru bertindak seperti bertindak seperti apa ya, gue bilang, mereka itu merasa bahwa mereka itu superstar dan memperlakukan pemain dan pelatih itu sebagai, ya lu harus ngikut gua gitu loh. Nah, nggak boleh seperti itu. Contoh lah, kita melihat bagaimana kondusivitas yang diciptakan oleh Inter itu secara tahun bertahun-tahun loh. Kondusivitas yang diciptakan oleh Gianpiero Gasperini dengan pemilik Atalanta, walaupun pemain-pemain intinya keluar, Atalanta, Inter ini boleh dibilang juga banyak pemain intinya yang keluar kan. Kita tahu sendiri ada Milan Skriniar, ya kan? Itu pemain-pemain yang keluar dari Lukaku cabut. Nah, tapi Inter nggak pincang. Minimal mereka tetap di posisi 2. Kalau dengan komposisi seperti ini, bagi gue pribadi, gue kan pernah komen bahwa gue akan menghormati Kardinal, Frulani, dan Ibra ketika mereka bisa mempersembahkan trofi buat Milan. Kalau cuman sekedar mengejar posisi 2, ngapain lu pecat Maldini? Ngapain lu pecat Pioli? Tujuan Milan sekarang dengan fondasi yang seperti itu seharusnya sudah bukan lagi mengejar Liga Champions, oh posisi 2, posisi 3, posisi 4. Harus juara. Nah, kita berkaca dari Napoli. Napoli ini, maaf ya, gue bukan mau menyepelekan Napoli, tetapi kita berbicara secara apa? Kedalaman. Nama besar dan sejarah sebuah klub, identitas, Napoli itu dan Milan ini jauh, Bang. Sejarah. Iya, sejarah. Dari sejarah aja jauh. Ketika kita berbicara tentang marketnya Milan di dunia dan Napoli, ini jauh loh. Tapi Napoli ini punya hasrat, presidennya ini punya hasrat untuk, wah, gue pengen punya prestasi, gue pengen punya sesuatu, gue pengen diakui di Italia dan di Eropa. Nah, sementara Milan yang dibangun sekarang ini justru apa ya? Nggak seperti itu, Bar. Identitas Milan itu hilang. Warna Milan itu hilang. Semuanya memang benar-benar hilang. Kalau boleh dibilang ya, Fonseca itu bagi gue pribadi cuman menyumbang 30% kesalahan Milan. Tapi 70% kesalahan Milan itu ada pada manajemen itu sendiri. Setuju Bang. Ketika memang manajemen udah salah memilih Fonseca, gue juga kan kalau lo inget, gue mati-matian untuk gak suka dia masukkan. Tapi ternyata ketika udah pun ya gue dukung kan. Iya, kita Karena sempat bahas kan, kita sempat iya, kasih positif dan segala macam. Karena waktu itu kita berpikir tidak akan ada pergerakan yang signifikan dari manajemen. Gue pikir manajemennya akan menciptakan sisi kondusivitas gitu loh. Mereka itu posisinya gini loh, Bang. Mereka membuang Maldini. Seharusnya mereka itu berusaha untuk merangkul fansnya, membentuk sebuah tim, sebuah kerjasama yang lebih kondusif dalam tim itu sendiri. Tapi justru mereka melempar terus bensin dan bara itu terus menyala gitu loh. Bukan baranya Milanisti ya, ini bara api ya. Jadi ya kita ambil contoh aja, Inter, Napoli, Atalanta. Konsisten loh mereka. Konsisten mereka. Kalau kita mau berbicara tentang kapasitas bintang, bintangnya Atalanta dan bintangnya Milan jauh loh. Apa yang kurang di Milan? Milan itu cuma mungkin pincang dari sisi bek kanan. Emerson Royal. Iya. Iya kan? Itu paling jomplang Emerson Royal. Kita mau bandingkan Lukman dengan Leao,
Oke lah, boleh lah kita bikin sama lah. Tapi kan kita bandingkan Rategi sama Morata lah, itu kan jauh, privilege-nya jauh. Kita berbicara tentang polisi, kita berbicara tentang Tijani Reisner, kita berbicara tentang Fofana, Theo Hernandez, McMahon, itu udah jauh banget. Tapi apa yang Atalanta tampilkan itu adalah sebuah kesulitan yang dibangun antara manajemen, pelatih, dan pemain. Itulah kalau kita mau menjadi sesuatu yang luar biasa ya Milan harus seperti itu. Tapi itu semua hilang di Milan sekarang, Bang. Itu kalau seandainya gue ada di situ, maaf ya, gue nggak akan sama kayak kurva sud yang cuma teriak-teriak gitu. Gue kalau ada di Milan, Bang, kalau seandainya gue memang orang asli Milan, gue datang ke situ, gue lempar sama biji salak di depan-depannya Ibra, itu kaca mobil gue hancurin, gue bilang. Karena memang Iya, harus agak sarkas loh, Bang. benar, harus frontal. Oh, Dan harus mungkin nih info, frontal karena coba kita, coba iya kita gimana? lihat kayak tadi malam ya. Itu Milan Roma ketika kamera itu menyorot ke Frulani dan Ibra, itu penonton semua itu pada siulan ejekan semua ke dia. Tapi memang ya Ibra ini kan maaf ya, dia juga cabut dari Inter dengan kesombongannya dia pengen ke Barcelona untuk meraih Liga Champions. Dia itu kutukan dia itu dia. Iya, iya. Dan tambahan informasi juga mungkin bisa bikin tambah lu kesel kan. Ini sih otak otak liciknya Cardinale ya. Dia kenapa meng-hire di Conceição itu Conceição atau gak gajinya tuh selama 6 bulan cuma 1 juta euro. Jadi kayak lu lu eh pecat Pioli yang 4 juta, terus lu hemat 1 juta, lu hire Fonseca kan. Nah berarti sekarang budget lu tinggal 1 juta nih, diambil lah pelatih yang harganya 1 juta tuh. Anjing banget dah. Jadi gini Bang, kalau gue pribadi gue bukan mau rasis ya. Tapi kayaknya gue lebih memilih pemilik klub Cina daripada pemilik klub Amerika. Iya, so paling bener. Kita mau menghina Inter itu dimiliki oleh Cina, tetapi setidak-tidaknya si Sang ini dia mau ngerogoh kocek, diblokir sama negaranya pun dia masih tetap berjuang. Yang penting Inter ini masih bisa stabil. Lah, ini si Gary Cardinal ini memang ini Amerika tai memang ini Gary Cardinal ini dia boleh dibilang. Oke, oke. Ntar kita sambung lagi yang bahas Milan Roma ya Bang. Sekarang gue mau tampilin dulu klasmen sementara di setelah Giornata ke-18, Atalanta di Nggak usah satu. diperlihatkan klasmennya. Wali, ini tapi kalau Alvin nampilin semuanya Bang sampai 18 jadi kecil banget gitu kan. Jadi Milan masih ada. Jadi teman-teman bisa lihat terus kita bahas ke match pertama dulu nih. Napoli yang menang tipis melawan Bangsa Venezia. Inggris Venezia 1-0. Dan di sini sebenarnya Dijas cukup lumayan bagus penampilannya menjaga Lukaku. Tapi ya dan gue juga sebenarnya berharap seri dan dukung buat Dijas tapi sayang sekali tidak terjadi. Rangga silakan Kong. Yang lu juga udah Ya, lama jangan tidur dulu lu. Makanya gue taruh di pertama nih. makasih ya, abis ini saya tidur. Enggak sih. Enggak, kemarin gue nonton kebetulan karena alhamdulillah matchnya main jam 9 ya. Jadi sangat ramah anak. Kebetulan saya lagi memperbaiki waktu tidur. Eh, Pertandingan babak pertama sebenarnya lumayan ya, tapi kalau ngomongin overall ya, gue mungkin sebelum bahas babak per babak, Venezia sih memang ya bermain sesuai dengan standar timnya bahwa dia datang sebagai eh, penantang, bukan tim yang besar punya punya kapabilitas pemain yang begitu bagus. Menurut gua strategi yang dibawa sama Venezia sih gua cukup respect sih. Jadi kelihatan juga di statistik Napoli terlalu dominan dalam memegang bola, dalam bangun serangan, terbukti juga dari expected goals-nya juga. Tapi maksud gue di sisi lain di babak pertama kalau nggak salah ada dua kesempatan dari Venezia, biarpun kalau dilihat di VAR dua-duanya offside, tapi ya maksud gue itu menandakan bahwa sebenarnya Venezia juga punya punya serangan yang lumayan oke. Terus habis itu ada penalti dari Lakaka ya yang didapatkan oleh dari handsballnya Bang J, di mana Anjing. pertandingan kemarin mainnya bagus banget. Gua sih eh, sangat happy ngelihat dia bermain bagus. Deep side gue dukung Napoli ataupun enggak, tapi ngelihat pemain Indonesia benar-benar berdarah Indonesia main dan bisa bisa ya menyaingi back-back terbaik Serie A musim ini lah buat gue. Handsball
ya bukan salahnya dia juga ya memang namanya handsball kan lakian laki lah ya dia agak terlambat turunin tangannya ke posisi natural jadi Hmm. handsball tapi sayangnya pemain pinjaman Inter ya Stankovic di Ya. pertandingan kemarin juga bermain bagus banget berhasil nebak Hmm. positioning Ya. tendangan penaltinya Lakaka jadi ya udah nggak gol di situ dan menurut gua kalau ada yang nonton lumayan menarik karena eh, pada saat permainan awal itu kan main jam 9 waktu Indonesia tapi kita kurangin 5 jam berarti 16.00 lah ya atau jam 4 sore ya jam 4 sore di sana itu Stankovic bermain di bawah benar-benar sinar matahari langsung jadi kemarin 20 menit sekitar 20 menit dia akhirnya ganti pakai topi karena benar-benar silo banget sebelum sampai akhirnya menit 30-an udah lumayan aman dan Napoli mainnya strateginya pada saat posisi di matahari di situ Napoli main crossing aja yang penting Ya. Stankovic gimana caranya supaya bikin blunder ya untungnya nggak kebobolan juga menurut gua kalau sampai itu gol pun juga ya advantage tapi menurut gua cara licik lah kalaupun itu unggul pada saat itu menurut gua nggak semenarik itu tapi untungnya berjalan pertandingan ya lumayan alot babak kedua juga lumayan alot untungnya kemarin kalau nggak salah di grup kita juga pada banyak bahas juga masalah Conte dan strategi pergantian pemainannya dia terus lalu digantilah pemain menurut gua cukup cukup berjalan dengan baik dan cukup jenius sih buat gue karena dia nggak ngeganti dua pemain wingernya karena biasanya tipikalnya dia tuh dia ganti dua pemain wingernya kurang lebih dalam waktu yang kurang lebih bersamaan mungkin beda 5 menit 7 menit tapi kemarin yang diganti cuma Kvaratskhelia aja dan memang kemarin Kvaratskhelia tuh bukan nggak berdampak tapi nggak menghasilkan output yang diharapkan sama Conte masuklah Lord Politano di kanan, Neres di kiri dan berubah alur pertandingan. Plus Jack Raspadori eh, kembali menunjukkan bahwa dirinya tuh masih pantas berseragam Napoli, main begitu Spartan banget sampai akhir pertandingan. Akhirnya juga dapat bola muntah dan gol. Gua ya Aldi sih udah wanti-wanti gue memang dari awal musim bahwa nonton Conte itu harus harus banyak sabar gitu loh bahwa golin satu, abis itu Grendel di belakang ya biarpun saya tidak menyukai permainan seperti itu ya, tapi ya gimana lagi tim yang didukung juga mainnya begitu ya udah. Akhirnya kemarin pas gol Raspadori main full manfaatin counter attack ada satu peluang terakhir juga Lukaku tapi dia sayangnya nggak oper ke Di Lorenzo coba untuk solo run dan nggak berhasil gol ya udah. Tapi pada akhirnya menurut gua ya 3 point is 3 point, but menurut gua masih scrappy win lah. Tapi kalau balik lagi kata Aldi di awal musim bahwa itu permainannya Conte bukan bukan karena timnya nggak berkembang atau berbentuk, tapi memang skema permainan yang dihadirkan sama Conte memang skema permainan yang cukup menghadirkan 3 poin aja. Dan hal baiknya sih buat gue di pertandingan kali ini dan hasil tengah musim ini Napoli udah mencapai 77% poinnya dia sama dengan musim lalu. Musim lalu kan 53 poin ya akhir musim. Sekarang udah 41 ya setidaknya berkembang dari musim lalu ya. Terus kebobolan juga jauh Iya. 75% jauh lebih sedikit. Musim lalu kebobolan 48, musim ini kebobolan 12. Udah cukup bersyukur buat fans Napoli dimanapun kalian berada. Dua hal ini aja udah patut disyukuri posisi Mas. dua biarpun nanti pasti akan kesalip sama Inter juga kalau pertandingan sisanya lawan Fiorentina menang Napoli bakal turun ke posisi 3 tapi ya it's okay lah Champions League here we come tahun depan sorry buat teman-teman fans Milan mungkin mau main di European League dulu gitu aja dari gue Ya tapi ya Iya, benar Napoli masih yang paling sedikit kan kebobolan sejauh ini kan yes walaupun untuk kebobolan kalau ada 12 dua besar nggak sih apa ada pertama kalau nggak salah ada lagi deh pertama ya pertama kemarin kayaknya ada yang sama deh enggak Monza atau ya apa gitu enggak ya Juventus paling terakhir oh paling Juve Pertama pertama ya Juventus sama Fiorentina dulu waktu lagi gacor-gacornya si apa si oh De iya Gea sekarang tapi udah kemarin kan kebobolan 15 mulu ya udah kayaknya heeh. Di 15 ya bawahnya tuh ke jumlah 15 banyak ada Inter, Juve, alhamdulillah lah Fiorentina. Iya setidaknya ada hal yang patut disyukuri lah udah itu aja sih buat gua deep side iya permainannya buat gua tidak tidak menyenangkan untuk ditonton gua kan salah satu suka nonton bola yang seru lah ya bukan bukan masalah menang atau kalah buat gua kalau ya tontonan Conte itu lu nggak jangan expect bahwa bakal bisa menikmati nonton bola sih under Conte tapi Tapi 3 poin is a garanti. tapi memang Rangga Conte itu ya seperti itu. Tapi jaminan trofi itu udah pasti. Jangan, lu nggak boleh eh, mengatakan bahwa oke yang penting udah posisi 2. Ya mental untuk angkat trofi Conte itu ada lah. ya ya Ya, kemarin seenggaknya juga dia sempat ngomong
kemarin sempat ngomong Bang Bot, jadi dia bilang saya itu selalu jadi orang yang selalu pengen di atas target yang ketika saya ditawarkan saya selalu memberikan target di atas yang diharapkan gitu. Ya berarti kan kata-kata halusnya buat ngincer Scudetto sebenarnya kata-katanya. Karena ya Dan memang paling potensi Scudetto ya Napoli, seharusnya dia tidak salah terpecah satu. konsentrasi kan. Betul, betul. Nah, ya kemarin juga kan game itu sebelum Natal ya, tanggal 24 ya, yaitu Miracle, Christmas Miracle lah, Juan Jesus clean sheet. Mr. Dan JJ. Dia mantan Inter kan, iya tadi Inter. Legend. mantan Roma pula. Legend Betul. Inter dan Legend Roma. Nah, Legend. legend. Nah, Legend. tapi ya tadi kemarin udah nyenggol-nyenggol juga soal J-Itses. Kalau menurut gue sih memang ya bagus, cuman bukan untuk yang pertandingan kemarin ya bukan bagus yang banget karena menurut gue masih another level sama Lukaku lah. Dia tuh kemarin kalah fisik dan ya ketika Lukaku Iya, udah ngebelakangin badan dia tuh dia udah ya susah banget ngerebut bolanya udah dan beda. dia ya pertama yang jadi gol ya bukan jadi gol yang ditepis atau yang kena tiang gitu yang dia Kena tiang, babak kedua iya. kalau nggak Kena salah. tiang. Nah, itu tuh salah satu yang ya kalah kalah skill dan kalah mungkin Body pengalaman balance juga lah. lah. Ya memang Lukaku kalau lawan back-back Serie A sih memang di atas lah another level. Dan gol-golnya juga sebenarnya walaupun bukan kesalahan fullnya Itses ya ada andil juga karena kan bola deflect dan Itses telat nutup ya. Jadi ya Iya. walaupun gue suka Itses di Serie A di Venezia main bagus ya cuman ya gue mau akuin juga maksudnya itu ada andil kesalahan dia juga golnya Raspadori. Tapi itu kayaknya lebih ke Eh, tactical sih kalau Tactical gua ya. ngeliat karena memang dia harusnya covernya kan si Lukaku tapi Lukaku Lukaku. di posisi heeh. itu dia kebetulan memang lagi lebih dekat ke Raspadori ya. Ya Lebih zonanya ke zona approach dia. tactical Heeh. sih. Mm-mm. Approach tacticalnya memang kayaknya agak miss aja sih di situ. Dan ya tadi Filip Stankovic juga gue seneng banget dia main bagus. Kayaknya ada 5 atau 4 chance yang dia gagalin gitu, big chance-nya Napoli lah. Di Dan luar ya salah penalti satu lah ya. Kayaknya ya ada satu 4 deh kalau penalti. nggak salah di Heeh, heeh. Ya babak memang 1-2. eh, kan memang masih didikan Inter dan keputusan tepat dipinjemin ke klub Venezia gitu daripada menjadi kiper ketiga Inter yang dimana jarang banget main pastinya ya mendingan sekolah dulu ke Venezia dan kalaupun jadi kiper kedua Inter juga masih sia-sia gitu sayang aja kayak Josep Martinez sekarang kan mainnya di Dan Copa masih doang. mentah juga sih di kalau Mm-mm. kemarin gue nonton tuh kayak tendangan jauh terus composure di luar penyelamatan yang bagus-bagus ya tapi kayak Mm. ini nih masih kayaknya kalau ditaruh di event di kiper ketiga pun kayaknya ke confidence levelnya masih belum sampai di tahap dimana bisa berseragam Inter sih kalau gue lihat ya Dia usia biarpun berapa bagus dia? ya Apa gue nggak tahu Usia berapa usianya. dia? umurnya 21 kayaknya apa 22? 21 deh kayaknya 21 22 lah kayaknya memang ya Eh, dia udah punya satu Scudetto lah seenggaknya sama Inter waktu zamannya ya zaman Lukaku terakhir itu kalau Ya sama mungkin dia Conte. belajar belajar menepis penalti gara-gara sering latihan sama Iya, Lukaku sering kali ya. pasti latihannya Dia ketemu dia. dia pernah di Chelsea bukan sih? Bukan, itu Ah, Kasade. beda beda. Bukan Beda bukan kan? Stankovic yang berbeda ya. Hmm. Hmm. Ada Oke. kiper juga cuman gue nggak tahu namanya Stankovic atau ada Stannya lah lupa gue juga. Tunggu, kalau Ya gue tahu. pengen nambahin tentang Jay Itzes. Sebenarnya gini loh, kalau Jay Itzes itu untuk masuk back 10 besar terbaik di Italia mungkin belum, menurut gue ya. Dia di 15 besar udahlah. Ya, setuju lah. Maksudnya untuk Eh, Venezia menurut gue salah satu yang ya dia terbaik lah. Kadang-kadang ada siapa satu lagi yang Ada siapa gak tuh bagus. namanya? Eh Alter siapa? Yunani bukan? Hah? Yunani. Iya, 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 kayaknya orang Yunani. Eropa, Eropa. Maksudnya Oh, ya dia yang step up antara Ece sama si iya, pemain itu gitu. yang Memang menonjol. iya Karena sering andalannya diserang. Venezia emang. Kalau bagi gue ya pribadi untuk Napoli sendiri ya peluang untuk Scudetto sangat besar antara Napoli, Inter dan Atalanta. Dan kemarin ketika gue Harusnya. mendukung banget Inter kampionnya di Inferno kan ternyata komentarnya pada ini kan ini yang juara di kampionnya di Inferno bisa kok Scudetto lagi ya udah oke sekarang gue setuju yang juara paruh musim bisa.
Tapi Inter nggak mungkin champion di Inferno karena Giornata 19 dia nggak Betul, main. ditunda. Iya. Kan Fiorentina itu kan lewat ya. Baru Iya, jadi Giornata 19 kan mereka pada lagi di Arab semua. iya, Iya. 2 pertandingan nggak main. Walaupun Juve, Atalanta juga Atalanta, nggak Milan, main. Iya. Inter. Sebenarnya cut off-nya emang udah di sini kan di match terakhir. Mm. Oke Berarti lah, yang kita juara ke Atlanta. ya menurut fans Inter kan memungkinkan buat kampiun atau menjadi Scudetto kan kata mereka gitu. Ya, boleh lah. Oke deh. Nah, lalu Juve Fiorentina nih yang selisih golnya atau kebobolannya terdikit di Ya. bawahnya di Napoli. Mereka bermain seri malah kayak nyumbang 2 gol masing-masing. Padahal serinya 0-0 dia bisa jadi cuma 13 gol juga kan. Dan gue liat Moiskin tetap menjadi pemain yang gacor di match kemarin. Dia ngegolin dan juga membuat peluang dan dia nggak selebrasi ya Mas Selebrasi. Kiri. Mm-mm. Meng- Gitu. Gimana itu kalau Bang menurut Noni ya, lu? Bang Noni. itu menghargai itu. Tapi sebenarnya gini, gue pengen satu menggarisbawahi lagi-lagi yang bersinar di kedua tim itu adalah mantan Milan. Yassin Adli semakin matang di lini tengahnya Inter, memberikan sebuah asis Inter. yang Fiorentina Fiorentina. yang semakin matang dan memberikan asis gol pertamanya Mosikin kan dari Iya, betul. si siapa? Adli, ya. Sekarang Lulu ini ya seperti biasa makin gacor bersama Juve di lini pertahanan. Tapi ada beberapa hal menarik kan di pertandingan kemarin di mana Dusan Vlahovic jadi lebih dekat sama Tuhan setelah Iya, melihat setelah save-nya De Gea. De Gea. Dia langsung wah gitu. Itu point blank banget dan ya itu maksudnya sebenarnya nggak ke arah badannya De Gea. Jadi emang tangannya De Gea udah natural banget kayak gitu. Ya itulah De Gea gitu. De Gea. Ya itu De Gea Natural gitu. born shoot stopper lah. Iya. Buat orang yang ngikutin De Gea dari zaman zaman Atletico. Athletic Bilbao itu menurut gue Madrid. itu bukan hal yang heran gitu sebenarnya, tapi ya tetap menyenangkan ngeliat De Iya. Gea tuh bisa ngelakuin save-save yang unbelievable kayak gitu sih. Menurut gue juga even dia juga kayaknya nggak begitu expect bakal bisa nepis kayak gitu. Semua orang di situ juga kayaknya nggak ada yang expect dan itu salah satu pertandingan yang cukup menyenangkan untuk ditonton sih. Tapi Moiskin juga bagus golnya. Kenapa itu bang? karunianya De Gea itu dia, Rangga. Di umur dan kita jangan lupakan bahwa pemain itu udah setahun gak main bola loh. Iya. Biarpun kita nggak nutup nggak bawa dia latihan dan lain-lain, tapi maksudnya setahun tidak di lapangan bola Dengan tetap Iya, bisa pasti beda. iya dengan aura kompetisi yang berbeda bisa balik comeback dan bermain segila itu sih gue ya belum tentu Yes. orang lain bisa ngelakuin itu gitu loh. Maksud gue itu salah satu natural talent yang kita jarang lihat lah di sepak bola modern lah. Betul. Betul. Dan kalau ngomongin Juve-nya ini adalah gol pertama dan sekaligus kedua untuk Kepren Thuram ya karena gol yang ketika lawan Udinese kalau nggak salah yang lawan yang Udinese. bolong itu dianggap gol bunuh diri kan. Makanya Ya. ini gol pertama dan gol kedua tapi sayangnya di menit-menit akhir gagal meraih 3 poin penuh setelah si Orsolini memberikan tendangan yang nggak kalah bagusnya juga ya. Iya itu ke arah kenceng dan ke arah kanannya banget si Di Gregorio. Iya. Membuyarkan lagi-lagi Juventus harus puas meraih hasil imbang. Sekarang udah 11 kali imbang loh, 11. Kebanyakan Setidaknya imbang. nggak pernah kalah. Tapi nggak pernah kalah sama sekali. Iya, itu yang patut disyukuri lah sama fans Iya. Juventus. Nggak pernah. Setidaknya harus ada hal baik yang dibawa pulang gitu. Nah, itu Masalahnya nggak pernah kalah. Dia nggak pernah kalah, tapi susah menang masalahnya. Susah menang. Iya. Maksudnya ya ini ya Thiago Motta harus belajar untuk mempertahankan keunggulan memang nih. Maksudnya ya sama kayak waktu di awal musim juga Inzaghi tuh lagi-lagi kemarin susah udah menang 1-0 di menit akhir kebobolan lagi. Nah, ini kayaknya Motta lagi mengalami hal yang sama nih dan dengan lini belakang Juventus yang sebenarnya cukup baik tadi ada Kalau Lusus, Gatti juga semakin solid. Harusnya hal-hal kayak gini nih nggak bisa terulang apalagi kalau misalnya nanti ketemu kemarin yang fatal tuh yang Lecce kan menit akhir banget kan. Itu yang paling nyesek itu Lecce itu. Iya Lecce itu yang nggak boleh lagi sih harusnya. Tapi gini loh, kalau kita berbicara Juventus dengan hasil-hasil imbang yang terlalu banyak dan kebanyakan mereka justru itu kebobolan di menit-menit terakhir, di menit 70-an ke atas. Nah, ini kita berbicara bahwa memang sekali lagi bahwa ternyata Thiago Motta belum bisa meracik sama kayak lu bilang bahwa dia belum bisa membuat konsentrasi pertahanan itu solid sampai menit-menit terakhir dan ya berbicara tentang mental untuk naik
merengsek bersaing di papan atas, kayaknya memang nggak bisa. Jadi karena itu gue udah kesampingan, bukan meremehkan Juventus. Sekali lagi cuma tinggal 3 kuda pacu inilah. Dan match Oke. kemarin sudah terprediksi dari gua, Reza sama Bang Gustan juga kan memprediksi seri ya, ini akan seri. Nah ini karena Juve seri, dia gagal untuk menyamai poin dari si Lazio yang ketahan seri juga sama Atalanta. Padahal harusnya kalau dia bisa menang, itu bisa memangkas Iya. jarak yang lumayan dan bersaing di zona 4 besar. Nah ini big Iya. match kemarin kalau gue bilang Lazio Atalanta, yang kalau gue pribadi melihat ini sebenarnya mirip banget sama Milan sama Roma. Di Hmm. mana Milan Lazio udah kejebolan, tapi kemudian lawannya itu memang lebih mendominasi dan akhirnya bisa menyamai skor dan akhirnya terjadi imbang di sini. Ya sebenarnya sih Lukman juga berhasil di apa namanya, cukup di marking dengan bagus Iya, kan, benar. walaupun dia andil, tapi paling nggak kayak kemarin gue bilang CDK sama Lukman itu dimatiin, sebenarnya Atalanta tuh bisa lumayan tumpul. Tapi ya Lazio juga mungkin memang kalah kualitas juga walaupun bermain di kandang. Kalau lu gimana Bang Bots di Kalau pertandingan ini? kalau soal masalah Lazio Atalanta sih, gue melihat bahwa ya itulah serangan yang dilakukan oleh Atalanta yang bertubi-tubi akhirnya membuahkan hasil Hmm. gol di menit ke-70-an kalau nggak salah. 88, Bang. Iya, Hmm. si 88. Yan ini kan. Brescian Anak ini. ini. Nah, lagi-lagi Dan man, itu Lukmannya sih dewasa banget, dia masih ngasih umpan lagi. Biasanya kan dia tendang sendiri kan, tapi dia masih langsung. kasih crossing lagi. Heeh. Memang gue melihat bahwa sebenarnya gini loh, posisi Lukman itu bisa tidak gol kalau dia Mm-mm. memaksakan dengan Mm-mm. finishing langsung. Iya, iya, Nah, hafalannya dia. iya kan, dan akhirnya memang gue melihat bahwa kedewasaan Lukman lah di situ yang kita lihat. Dia mementingkan sebuah tim, tapi ya lagi-lagi gue melihat bahwa Gasperini memang dengan Atalanta yang baru ini, ya mental juaranya mereka semenjak mereka juara Piala Eropa itu udah Iya. mulai ada memang sebenarnya, Aldi. Ya, betul. Itu Dan yang iya. nggak boleh diremehin. Gasperini dengan Atalantanya ini ya, sangat memungkinkan untuk membuat kejutan di perebutan Scudetto musim ini. Dan yang mengerikan kan dia punya tim lapisan yang pelapisnya yang Bagus, punya kualitas yang mengerikan juga. Ini kan bagus. kok 5 pemain pengganti semuanya kasih impact semua. Iya, Hmm. iya. Dari mulai di lini belakang sampai lini depan. Mungkin ada Depan itu Cuadrado, Kosunu, Kosuno, Zaniolo, Saniolo, Kosunu, Brescianini, Marzik. Gila, Samarsi. gila sih. Menurut Kalau gua pelapisnya gila semua. ya, Atalanta itu yang paling gua salut sebenarnya ada di lini tengah sama lini serang. Hmm. Itu lini kekuatannya mereka. Lini tengah itu mereka punya si siapa? Ederson. Ederson, punya Samarsik, punya Derun, punya Brescianini, baru punya Pasalik. Pasalic, Salik, ya kan? Itu udah 5. iya. Ya, baru di depan mereka punya De Ketelaere, punya Zaniolo, punya Lukman, punya Retegui, punya Scamacca yang udah mau balik lagi. Hmm. Itu, wah, oke lah mereka. Iya, Padahal udah kalau kehilangan Retegi. kalau gua sih mungkin sedikit beda dengan Rangga. Maksudnya ya Atalanta bagus, oke. Tapi bukan yang wah banget, karena kalau menurut gua mereka bagusnya adalah jarak antara pemain utama dan pelapisnya nggak terlalu jauh. Jadi Nggak mereka jomplang. ketika diganti pemainnya atau langsung lima-limanya, maksudnya nggak ada perubahan yang signifikan dari segi kualitas permainan mereka gitu. Ritmenya terjaga. Iya, jadi ritmenya nggak langsung jomplang. Beda kayak Inter kemarin, begitu ya nanti mungkin dibahas di selanjutnya lebih lengkap. Tapi begitu ganti pemain kayak Fratesi masuk Barella, terus yang lain-lain nanti karena terlihat intensitasnya beda sih, Barella, Calhanoglu sama Mkhitaryan langsung agak nurun banget gitu Ya, permainan kualitasnya. karena gini, Di, kalau kita membandingkan antara skuad Atalanta, lini tengah Atalanta, kualitas pemainnya dengan Inter itu pasti berbeda. Mm-mm. Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan. Oke lah, Mkhitaryan gue sisiin. Tapi Iya. Barella, Calhanoglu ini adalah level bintang. Mm-mm. Karena penggantinya Aslani. Iya. Nah, ini pemain yang ibarat kata ya sekelas, boleh dibilang lah sekelas Adli lah, sekelas Pobega lah, sekelas Pasalic lah. Mereka yang kalau di Atalanta, nah, itulah Samarsik itu. Nah, Iya. itu ketika mereka diganti dengan pemain-pemain seperti itu, maka ritme permainan Inter ya jelas akan berbeda, langsung Mm-mm. jomplang. Kalau Atalanta ini boleh dibilang, kalau kita main PS dengan main bola itu ya pasti kita tahu sendiri bahwa
nilai-nilainya ya 75 semua. Ya, maksudnya rata jadi nggak terlalu berasa kan jadinya. Heeh. Silver ball semua kebanyakan. Iya. Tapi ya itu Sebenarnya gini Bar, eh, gue pengen tambahin keunggulan dari seorang Gasperini ini adalah merawat kesolidan tim. Itu gue salut. Betul, betul, betul. iya Itu sih. yang Dan berat ditiru sama tim lain. Iya, Heeh. tapi sama kok. Hmm. Napoli juga sama kok. Inter juga dengan Inzaghi-nya sama. Jadi pemain Hmm. itu tunduk sama keputusan pelatih. Ya, ya. Kalau Dia Conte sih mungkin aura lah ya, Simone Ya, Inzaghi trofi berbicara. Tapi ya kalau trofi. Gasperini ini memang apa ya ngomongnya ya? Apa ya? karisma orang tua. Bukan karisma orang tua udah paling Iya, bener itu. Iya. Mirip lah kayak Ranieri ya Bang Bara ya. iya. Dan dia juga udah memberikan bukti dengan memberikan ya ya Piala Europa Eropa League ya. sama Hmm, buat Atalanta. betul. Atalanta. Dan yang menarik kan di pertandingan kemarin Brescian ini itu golin di menit 88. Iya, Gol betul, ada 2. betul. Kalau kalian tahu apa namanya? Nomor punggungnya. Tadi gue mau ngomong plat nomor lagi. Nomor punggungnya Brescian ini itu 44. Jadi 88 dua. bagi 2 tuh 44. Terus gini, Ini teori konspirasi. itu pemilik Atalanta si Percasi kan? Mm-mm. Nah, iya, Percasi itu sangat menghormati Gasperini. Beda sama kayak Persatuan Catur seluruh Indonesia. ya kan? Ketuanya Utut Adianto. Iya, Persatuan Catur seluruh Indonesia. Gila catur. Perkasi namanya Perkasi. Kalau dia kan sangat menghormati Gasperini dan memberikan tanggung jawab penuh Gasperini yang menentukan. Nah, kalau di Milan si aneh Ditinggalin. atas itu nggak ada hormat-hormatnya. Ya biarpun sempat di ujung musim kemarin kan sempat Gasperini sempat ada clash juga kan. Salah Iya, satu jadi core problemnya kan gara-gara turn combiners kan. Tapi akhirnya juga pembelian yang dilakuin di musim ini kan juga sepadan lah, dan menurut gue udah bukan sepadan lagi, ini jor-joran sih. Dan jor-joran. jor-jorannya menurut gue apa namanya punya Terbackup bagus. iya, dan bagus gitu loh, pembeliannya bagus, gak kayak Napoli musim lalu gitu yang Betul. dibeli apa tahu gitu. Kalau ini tuh benar-benar semuanya udah punya kualitas yang terbukti gitu. Sama Zik terbukti, Brescian ini terbukti gitu. Retegui juga kita udah tahu pada saat dia main di Genoa musim lalu. Jadi pembeliannya dia itu masuk Ya. akal dan tepat guna gitu. Jadi Iya. menurut gua ini sinergi yang masuk dan sinergi yang sangat baik. Semoga bertahan cukup lama karena buat gua semakin kompetitif satu liga, menurut gua perkembangannya juga jadi makin bagus kan. Kalau Tuh. yang juara itu lagi atau yang terlalu mendominasi satu tim atau dua tim, menurut gue jadi nggak semenarik itu untuk dilihat sih. Nggak, kalau gue sih sebenarnya kalau seandainya pun musim ini Inter yang juara, tetapi Napoli dan Atalanta bisa kasih perlawanan sengit, berarti Itu yang penting sih. liganya Itu yang masih penting. bisa nikmatin. Karena kan Kakak, kita beberapa musim lalu kan juga juaranya tuh terlalu Jauh dominan ya. lah. Mungkin 3 musim terakhir sekalinya Hmm. juara tuh nggak terlalu kekejar. Nah itu yang ya. menurut gue nggak terlalu seru jadinya. Musim ini beda lah bang. Musim ini beda lah. Yakin gue. Kita mengharapkan paling nggak sampai 3 juara terakhir tuh masih kejar-kejaran lah ya. Iya. Ya gue sih feeling gue malah sampai 1 juara terakhir. Atau kayak di Premier League zaman dulu City sama MU mungkin masih bisa. Bisa Karena jadi, seseru itu bisa jadi ini musim kayak ini. penentuan Scudetto antara Inter dan Milan lalu. Itu juga lebih seru Hmm. lagi sih. Apalagi Sampai gue pekan beda goal terakhir difference. 8. Ya. Iya. Kita nantikan lah. Inter yang sebenarnya di awal musim para tifosinya sebenarnya agak ragu ya, tapi mereka kan kalau mereka Launchpad. benar-benar challenger dan juga masih tim yang sangat kuat di Liga Italia. Buktinya juga lawan Cagliari di kandang bisa menang 0-3 dan Reza kemarin juga berani bilang 0-3, gue sama Busan kan cuma 0-2 dan bener kejadian nih ya mungkin gak terlalu banyak yang dibahas karena lawannya Cagliari ya, tapi lu mungkin ada melihat pandangan-pandangan lain dari kemenangan ini gimana? Iya, kalau gue sih melihatnya ini udah 2 kali ya Inter baru bisa ngegolin di babak kedua ya. Karena ketika lawan Como, bahkan waktu lawan 6-0 lawan Lazio pun golinnya kan di menit akhir babak pertama kan. Iya. Dari yang penalti Calhanoglu tuh 40 menit 40-an kalau nggak salah. Jadi ya gue ngelihat sekarang Inter biasanya tuh ngegas di awal-awal terus agak cool down di tengah-tengah babak terus baru ngegas lagi di menit-menit akhir. Nah, sekarang nih gas di awal-awal tapi jarang membuahkan hasil. Nah, tapi yang positifnya adalah berarti pep talk-nya atau tim ya ketika halftime-nya omongan Inzaghi ketika halftime tuh berbuah baik nih di 2 pertandingan ini. Maksudnya ya dia mungkin sedikit memberikan
perubahan strategi atau apalah, dan itu berjalan gitu di babak kedua. Bagusnya ketika lawan Cagliari kemarin mereka walaupun agak kesulitan sebenarnya di babak pertama menembus si siapa tuh kipernya, Buffett. Scuffet, Simon Scuffet, Scuffet, ya Scuffet. ya yang udah lumayan experience juga, tapi Ya. ya mereka nggak buru-buru, nggak panik gitu. Dan gol pun datangnya dari awalnya memang dari corner kick tapi dibuang, dan ada Barella yang bermain sangat bagus malam itu, dia ngasih umpan first time yang langsung ke Bastoni dan jadi gol pertama. Dan gol kedua juga mirip-mirip sebenarnya, Barella lagi-lagi crossingnya bisa disambut akhirnya oleh Lautaro setelah dari November tidak mencetak gol, akhirnya ngegolin lagi. Dan ya gue seneng karena udah berubah binar matanya ya, kalau gue bilang kemarin di lawan apa, lawan Como, dia matanya udah nggak terlalu tajam, sekarang balik lagi kemarin. Dan si iya Barella sih yang menurut gue emang layak banget jadi man of the match dan player of the month juga. Dia tadi diresmikan atau di announce oleh Inter. Memang dia ketika bermain di Cagliari beberapa kali selalu bagus gitu, main sebagai akamsi lah, dia kan akamsinya Sardinia ya. Jadi Iya. ya good lah buat dia. Walaupun kalau kalau nggak salah di Sardinia itu kayaknya agak beda ya secara suhu dan Iya, karena dia ketinggiannya beda ya. jadi ketinggian lebih beda dan Mm-mm. memang secara oksigen untuk pernapasan pemain itu Mm-mm. lebih memberikan dampak yang sangat tidak baik. Karena itu pemain yang kalau bertanding di Sardinia itu memang secara fisik itu luar biasa terkurasnya. Nah, itu mungkin Barella sudah terbiasa. Jadi Ya, dia karena dia main anak bisa. dari sana dia. Iya, Akam di sana, dan ya berbuah bagus gitu. Dan kalau ngomongin lini belakang kemarin juga solid ya, De Vrij walaupun baru sembuh banget dari cedera yang mengganggunya setelah ankle kalau nggak salah, tapi ya udah matang lagi dia. Dan ketenangannya itu sih yang bikin Bisek berani maju kemana-mana, Bastoni juga ikut maju kemana-mana. Jadi memang underrated sebenarnya, jarang dibahas juga kan si De Vrij mungkin. Jadi ya Makin mateng lah dia, Di. iya udah Makin 32 senior. tahun. Masalahnya cuma cedera doang sih kalau menurut gue sih, Iya. De Vrij memang sebenarnya masih layak dibandingkan Acerbi. Cuman Oh, jauh. iya Acerbi, tapi ya mungkin sejauh ini untuk marking memang lebih bagus kalau Iya. untuk marking pertahanan gitu. Dan Terus permain kenapa? Bisek sama Tiao ini makin matang, ini memberi harapan Buat cerah. Jerman ya. Iya iya iya. Ya bagusnya Bisek bisa dengan cederanya Pavard dia bisa apa sih namanya? Mengcover, Iya mengupgrade mengcover diri. dan mengambil kesempatan itu dengan baik Iya. gitu Iya, loh. dia mengupgrade Membuktikan. kualitasnya dia. Ya kalau tadi yang pemain penggantinya kan ada Carlos Augusto, Zielinski, Taremi, Fratesi dan Christian Aslani. Ya memang seperti yang gue bilang tadi, ketika mereka masuk permainan langsung anjlok Berubah. turunnya gitu, kualitasnya ya, kualitas penyerangannya langsung turun sih. Memang itu yang menurut gue harus diperbaiki ya, walaupun secara kualitas pemain jauh, tapi harusnya pemain-pemain ini tuh ya masih level bagus gitu sebenarnya, merekanya Menurut aja gue yang sih mungkin. yang agak gue pertanyakan ya, dan ini sebenarnya udah jadi cukup menjawab keraguan gue dari mungkin Januari tahun ini kali ya, bahwa ngomongin Hmm, Zielinski itu bukan pemain jelek loh. Maksudnya iya menurut gua agak jahat ketika mengcompare dia samain sama kayak Miki, Aslani. Fratesi, Aslani. Itu dia itu menurut gue tier 1 gitu harusnya ya kalau ngomongin dari harusnya. kualitas ya. Entah kenapa sampai Desember ini gua masih nggak bisa melihat Zielinski sama seperti di dua musim lalu mungkin. Hmm. Di Karena Napoli ya. musim lalu pun juga berasa turun banget soalnya Bang Botak. Gue merasa dan itu kan udah dibahas berkali-kali masalah match sharpness, match fitness, di Hmm. mana itu kan orang bilang bahwa itu strateginya Zielinski aja biar ditransfer keluar ke Inter, tapi itu masih jadi masalah yang sama ketika main di Inter. Sekarang udah terbukti di hampir dia udah 18 Giornata plus dengan Champions League masih belum ketemu permainan lamanya dia lagi. Maksudnya Ya, Zelensky tuh punya kualitas yang bagus gitu loh. Mungkin nggak sampai di kelasnya Calhanoglu, tapi setidaknya nggak sejelek itu sih. Menurut gua nggak se-average itu penampilan Zelensky. betul. Gue sih Iya. menunggu kembalinya dia lagi sih. Cuman Gue gini,
Kalau gue pikirnya ya memang ada faktor sharpness dan confidence ya, di mana pemain tuh dijadiin pelapis tuh pasti tidak Ya, seconfidence Betul ketika banget. dia main dari awal. Nah, gue sih percaya kalau misalnya Zielinski rutin dimainin sebagai starter itu dia bisa balik lagi cepet gitu. Iya. Cuman ya sekarang kan memang harus bersaing dengan beberapa pemain, itu yang jadi masalahnya dia sih menurut gue. Yang dimana kan gambarannya sebenarnya mau dipakai buat ngegantiin Miki, tapi di sisi lain Miki masih tetap on perform menurut gua. Jarang dia down Dan play. perform. Maksudnya main jeleknya tuh down performanya jarang di musim betul, ini pun. Nah, itulah yang gue bilang bahwa gini, kenapa Zielinski ini belum bisa masuk ke starting 11 untuk menggeser posisi Mkhitaryan lah, karena dia untuk menggeser Hakan ataupun Barella itu nggak mungkin. Ya. Masalahnya begini, Mkhitaryan ini ya semakin dewasa juga permainannya, semakin tua, semakin dewasa, dan ya dia membangun satu chemistry yang solid di antara Hakan dan Barella. Jadi ya, apa boleh buat, Zielinski akhirnya jadi ya pelapis. Karena itu mungkin dia bisa berubah, dia bisa mendapatkan porsi yang lebih banyak atau bisa menggusur Mkhitaryan, tergantung effortnya dia. Sama kayak kita bilang tadi, dia mengupgrade dirinya dia sendiri. Betul. Nah, itu masalahnya Zielinski, yang gua selalu nonton Zielinski itu dia punya auranya sendiri, dia punya play style-nya sendiri. Nah, ini yang bakal jadi masalah ketika dia harus beradaptasi dengan metodologi yang baru, karena ini pemain punya skill. Ya, kalau makanya ketika ngomongin Hakan kan dia bisa berubah dari style of play-nya dia di Milan kan, dan berubah jauh gitu. Dan itu menurut gua upgrade yang sangat luar biasa ketika ngeliat Miki di Milan dan Miki di Hakan di Inter dan Hakan di Milan tuh beda banget kan. Nah, ini yang jadi masalah di Zielinski, umur juga bukan umur yang mudah untuk dia bisa bertransformasi gitu. Ya itu sih. Gue sangat berharap semoga Zielinski bisa balik lagi ke performance yang setiap gue nonton dia tuh aduh happy banget deh. Maksudnya dia punya kualitas tendangan jarak jauh yang bagus. Umpan apa namanya, trupasnya dia bagus banget, terarah banget, apa namanya, terus cara dia megang bola juga bagus banget. Gue masih belum bisa ngeliat itu sih di Inter sih. Gue berharap nunggu sih. Tapi Mungkin kita nongkrong masih bisa kali di kantin, makanya nggak solid. Ya ampun, lebih ke suruh ngobrol ya. Tapi menurut gua kemenangan Inter kemarin ada andil dari kesalahan pelatih mereka juga, itu Davide Nicola ya, di mana mengganti Yerry Mina di babak kedua. Nggak ada pengganggu. Iya, soalnya walaupun dia mainnya bukan yang bagus, bukan yang solid atau apa, dia tuh emang merusak Inter aja gitu. Di selama 40 menit babak pertama gitu, bikin pemain emosi lah, merusak macam. Dia Yerry Mina itu merusak ritme permainan Inter. Iya, rusak tempo, rusak ritme, rusak emosi. Itu emang tujuannya. Iya, tujuannya dia dipasang sebenarnya itu, dia berhasil. Tapi udah nggak bisa nih sekarang nih. Gue memperhatikan Cagliari, mungkin setelah habis lawan Napoli itu gue ada nonton mungkin 3 atau 4 kali. Staminanya Yerry Mina, fisikalitasnya ternyata udah drop banget. Betul. Mungkin baru umur 31 harusnya lu tahun ini tuh, atau 30, tapi berasa banget jelek banget fisikalitasnya. Enggak, 30. Gue denger dia kebanyakan ngamer. Nah, iya. Bang Bara aja sering diajak, Bang Bara. Kolombia punya sih pasti itu. Kartel betul. Dan yang jadi masalah, jadi penggantinya itu jelek banget si Mateus Witesca itu. Iya, Witesca itu memang 2 gol itu gara-gara dia sih. Gara-gara dia. Dan penaltinya kalau nggak salah dia juga nggak sih? Dia juga. Iya, makanya. Enggak, jadi gini, kalau gue sih menilai gini ya, sekali lagi kayak lu nilai kan bahwa sekarang Inter itu udah bukan kayak Inter yang dulu yang biasanya ngegas di awal, serangannya pep gitu, langsung gila-gilaan. Inter sekarang ritmenya sebenarnya di Inter sekarang itu ritmenya lebih terjaga. Karena itu kan gue bilang, kita waktu awal-awal musim perdana seri ini, gue bilang harus mewaspadai dari segi kedewasaannya seorang Inzaghi dalam meracik formasi. Dan ya sekali lagi ya, pemain yang ada di Inter juga kan pemain itu aja, cuman ada tambahan-tambahan sedikit. Jadi ya secara permainan mungkin mereka udah makin lebih dewasa lah. Dan ya Arrigo Sacchi juga berkomentar kan, menurut Inter sudah berubah. Maksudnya Inzaghi ya biasanya kemarin di awal musim susah untuk mempertahankan keunggulan, sekarang ketika udah cetak 1 gol mereka tetap nggak mengendurkan permainan, malah untungnya berhasil mendapatkan gol kedua dan semakin nyaman gitu, jadinya bisa mempertahankan kemenangan. Iya, Inter yang berubah banget itu cara mereka mengolah permainan, mereka mencari keunggulan, tapi
terus mengejar gol yang lebih banyak lagi agar mereka memastikan kemenangan yang sangat signifikan. Nah, berbeda dengan Milan. Milan itu ngegas di awal, tiba-tiba mesinnya pecah, udah nggak bisa ngegas lagi, Overheat. overheat, Tenang lah, masih ada langsung keok. Conceição. Nah, langsung tuh. Sekarang kita bahas Iya, tahu. Conceição. Apa mau bahas match dulu lah, bahas match dulu kemarin. Saya mau ngebahas golnya ini dulu Dybala soalnya ya keren ya. Dybala. Aduh, bagus Gokil, banget. keren sih. Jadi pertanyaan utamanya adalah apakah Dovbyk sengaja mengumpan atau tidak? Kalau kata gue sih sengaja itu. Oh, memang Sengaja, dia umpan sengaja. itu. Itu ngeliat Enggak, itu. itu dia Sengaja. memang umpan itu. Karena orang bilang ini mah cuma Enggak, asal first Enggak, touch itu berantakan aja. skill itu. Enggak, itu itu skill. ngeliat Itu itu. memang dia udah melihat kok. Arthur Gila Dovbyk itu. memang umpan itu. Gila. Iya. Itu Dan menurut gue gila sih itu. pakai weak foot-nya Dybala lagi itu. Iya, Iya. kanan. Oversight lebih mudah. Cuma gue komen gue dikit off pad sebelum kalian bahas dulu lanjut, terutama Bang Bot. Kita tutup hari ini dengan ulasan Bang Bot juga. Gue sih ngeliat kemarin agak terlalu sadis wasit untuk yang Fonseca ya. Karena apa? Dia takut sama orang tua. Lu lihat itu si Ranieri tuh berdirinya tuh selalu di luar technical area dia. Gak berani karena anjir. Yang gue sayangkan lah, Michael Fabri ini memang orang penuh dengan kontroversi. Dan memang ada, kalau lu mau berbicara wasit, keputusan dari Michael Fabri tidak memberikan penalti ketika Tijani Reisners itu dilanggar, itu sangat luar biasa itu. Nggak ada gunanya VAR, dilihat pun enggak buat dia. Iya. Nah itu menurut gua titik lemahnya VAR sih. Maksudnya kalau ketika wasit gak ngambil call ya udah gitu. Mau kita kayak gimana pun ya udah gitu. Kecuali dia ngambilin ada kesalahan di pengambilan keputusan, wanting ya. Ini nggak ngambil keputusan sama sekali sih, gila sih. Enggak, masalahnya ini Michael Fabri. Michael Fabri terkenal dari dulu ketika waktu dikasih tahu bahwa wasitnya si Michael Fabri. Gue cuma berharap ya semoga nggak ada yang aneh-aneh. Ya bener ada yang aneh. Gila sih, tapi ini berat sebelah sih. Tapi nggak apa-apa. Kalau gue sih nggak mau menyalahkan wasit soal masalah kegagalan Milan ya. Bagi gue pribadi, hasil yang diraih oleh Roma dan Milan tadi malam ya udah paling fair lah itu. Dan matchnya bagus kok semalam tuh buat orang yang nggak suka dua-duanya ya, maksudnya itu jadi pertandingan yang menyenangkan sih di luar kan orang selalu ngebahas stats atau apapun. Enggak lah, itu pertandingan yang ya total football ala-ala lah, menurut gue menyenangkan itu. Si Villar, Mike Villar juga mainnya gokil sih Villar. Bagus. Itu gue cuma bingung pemain itu tuh dia bisa 8 kali main bagus, 2 kali main ancur-ancuran tuh bisa tuh. Iya. Itu lucu tuh. Villar ini apa? Portugal, ternyata bukan Portugal ya? Oh bukan emang? Bukan ya, setahu gue bukan deh. Bukan. Belgia. Oh, bukan. Ini itu dulu sempat mau diincar MU, yang gue inget ya. Dulu tuh dia main di Anderlecht atau main di Benfica terus dibantai. Habis itu. Ini kejadiannya mirip sama kayak Manuel Neuer dulu yang main bagus banget. Dia nih wonderkid mau diambil dibantai. Nah itu juga sama pas kejadian di Benfica. Habis itu kalau nggak salah turun lumayan ngedrop. Habis itu baru diambil AS Roma. Di AS Roma malah ngegantiin Rui Patricio kan, gila-gilaan, bagus banget mainnya. Tapi gue koreksi dikit, dia tapi Serbia kok. Dia Serbia. Serbia. Warga negaranya Serbia tapi lahiran Belgia kalau nggak salah. Betul, di Euro kemarin dia cadangannya Panja kalau nggak salah, dia dibawa. Oh iya benar. Sorry. Dan kegagalan ada satu ya efek strikernya nggak ada yang bagus. Iya. Dan ada satu sebenarnya nilai plus dari Fonseca di Milan, yaitu dia berani memainkan seorang Gimenez. Dari awal gue udah bilang Gimenez ini adalah di pemain depan lagi ya. Dia main kiri depan oke, kanan depan, bek kanan kiri pun dia oke. Ya kan ketika si Chukwueze cedera dia pindah ke kanan, emang style banget. Walaupun kalau gue lihat dia rambutnya putih gitu, gue ingat sebenarnya gaya-gaya larinya juga gaya pakai kaos kakinya kayak Selemaker 2 tahun lalu. Iya, Selemaker banget ya itu. Pas rambutnya dibulein. Iya, tengil-tengilnya sama. Iya. Dan Selemaker bener kayak gue bilang kemarin, dia lawan Milan kayaknya agak-agak berdegup, jadi mainnya nggak bisa lepas kayaknya. Iya, dia agak emosi memang. Ya, hasilnya akhirnya membuat Fonseca harus mengakhiri karir singkat selama 6 bulan di Milan. Enggak, tapi gini Bar, untuk masalah pemecatan Fonseca ternyata memang sudah diputuskan sebelum partai Roma dan Milan. Oh iya.
Karena udah dikontak duluan Konsesaunya Udah Iya, kan. dikontak betul, duluan. Konsesau tuh udah betul. lama kan. Udah 2 minggu 3 minggu kalau nggak salah kalau gue baca berita. Mm-mm. Jadi siapapun, jadi apapun hasilnya tadi malam, Fonseca itu tetap memang dipecat. Ya Gila ya, menurut gue akal-akal. kayaknya nggak fair gak sih? Gue sih merasa bahwa apa yang ditampilkan Fonseca di Nggak ya fair lah. 3-4 laga terakhir menurut gue ya bukan salahnya dia gitu, keterbatasan Iya. apa yang Pemain iya pemain Nggak dan fair. terbatas. Fonseca satu satu-satunya pelatih yang bisa ngalahin Inter musim ini di Serie A Fonseca Fonseca. doang. Hmm. Iya, Jadi makanya gini, jangan harusnya. kalau Rangga bilang fair, gue bilang memang nggak fair. Ini bukan kesalahan. Gue bilang begini, kesalahan Fonseca itu cuma sekitar 25%. Kesalahan manajemen itu ada di angka 75%. Heeh. Ya, Fonseca. Sekarang begini, pemain yang milih pemain itu bukan Fonseca loh. Permintaan Iya. Tammy Abraham ternyata bukan Fonseca. Fonseca bilang bahwa dia mau mempertahankan Alexis Saelemaekers. Tapi tiba-tiba di detik terakhir, Ibrahimovic mendilkan Saelemaekers bertukar posisi dengan Tammy Abraham. Nah, sekarang kalau kita berbicara bahwa manajemen Milan sekarang ancur-ancuran dibandingkan manajemen Milan dulu, ancur. Lebih ancur sekarang. Chukwueze dibeli dengan harga yang mahal. Apa andilnya? Nggak ada. Noah Okafor. Aduh. Udahlah, mendingan Noah Okafor itu pensiun. Kalau nggak jadi pundit bola atau jadi YouTuber. Dia udah nggak ada Nggak gunanya apa-apa. main bola. Enggak ke Udah, Napoli aja nggak apa-apa mau gue. Noah nggak. Okafor. Dia buat pelapis boleh gue. Nggak, dia Mau udah gue. cedera-cederaan masalahnya. Nggak. Iya Iya, maksudnya iya. masuk main 2 menit golin cedera seminggu 2 minggu nggak apa-apa Bang Botak kayak kejadian di Milan beberapa kali kan gitu nggak Iya. apa-apa gue masih Baru mau gue kalau kayak gitu. yang mereka beli Emerson Royal, Tammy Royal Abraham. sekali. Iya, Alvaro Morata itu bukan dana kecil juga dia loh. Ya Morata tuh beban gajinya lumayan loh. Tapi Bukan masalah apa? transfer ya tapi beban gajinya. Nah, transfer yang paling berhasil yang mereka lakukan mungkin gua akuin ya Pulisic, Fofana lah. Tijani, Betul lah. dan Fofana. Fofana. Nah, Fofana. Yunus Musa. Jadi apa? Masih bagusan Adli sekarang. Mm-mm. Iya. Ya, Iya. baik. Dan Berarti itu Kalau- berat ya. ya menurut gue Gimana? juga Renders bisa sebagus ini tuh faktor utamanya Fofana. Maksudnya Oh bebannya iya dong, Renders di lini tengah itu ke ke diambil backup sama oleh Fofana. Fofana. Iya, jadi Iya, Renders bisa Iya. seluasa bebas. itu. Heeh. Iya, jadinya ada satu orang yang harus dikorbankan yaitu RLC. Dan Ya. dia bersyukur karena apa? Semenjak dipegang oleh Fonseca, Rangers itu mendapat porsi yang sangat luas dan sangat besar dalam kebebasan bermain. Jauh banget. Tapi secerca harapan di match kemarin itu sebenarnya Benasir main lagi dan seperti kayak dulu dia sebelum cedera kedua ini kayak nggak pernah cedera mainnya. Iya. Walaupun ada Coba. beberapa umpan yang salah juga dari Benasir. Heeh. Ya, masih kita maklumi. Iya, pales sedikit doang kakinya. Iya. Nah, sekarang kita Iya. bahas dulu itu Conceição itu dia. Bagus Iya, Conceição. Conceição bagus. Oh, kalau soal bagus, dia lebih bagus dari Fonseca. Lihat Amorim sekarang. Sedikit Bang, kalau gue bilang sedikit doang karena sebenarnya walaupun dia 11 gelar di Porto, Conceição si Fonseca pun dulu kan di Dinamo Kiev terus Bukan, kemudian Shakhtar Donetsk. di Ya, Donetsk dan di Shakhtar Donetsk. Prancis juga kan sebenarnya bisa memberikan tapi kan kualitas level liganya berbeda. Cuma yang gue menjadi harapan cuma dia membawa angin segar aja sih. Biasa kalau pelatih baru kan bawa pendekatan yang berbeda kepada pemain-pemainnya. Mungkin lebih respect juga karena dia Iya. ya gue nggak tahu lebih respect ataupun lebih nggak respect ya ketika dia main karena dia di Inter kan tapi di paling Inter. nggak Iya. dengan levelnya dia dulu pemain yang hebat dan bagus juga harusnya bisa membawa perubahan. Dan dia Dari- juga, Conceição ini memang berbeda karakter dari Fonseca. Kalau Conceição ini boleh dibilang hampir 11-12, hampir sama kayak Conte versi Portugal. Conceição ini agak keras loh, Rang. Bar. Iya. Dia agak keras. Udah ada kata itunya kan udah ada beberapa Contoh, apa namanya artikel yang keluar Iya. bahwa ya jangan harap pemain-pemain macam Leo, Theo tuh bisa dapat reboundnya di Iya. Milan. Iya, dia Sekalinya blacklist habis sudah. dia sangat keras. Bahkan anaknya sendiri pun dia berani ungsikan demi Iya. 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 Dia nggak peduli. Bagi dia pribadi adalah kalau Conceição ini adalah kolektivitas tim. Dia dalam mengelola permainan itu adalah kolektivitas tim. Tapi ya sekali lagi kita kan akan melihat hasilnya. Mendingan kita nggak usah puji terlalu banyak. Mendingan kita lihat aja. Kalau gue sih berharap sih sebenarnya ya manajemen memang udah harus diganti. Gue pokoknya satu. Gue bakalan melupakan segala dosa yang dilakukan oleh manajemen ketika ada prestasi. Ya, Prestasi dan trofi.
Super Hah? Copa. Champions League berarti masih bisa kan? Super Copa, Super Copa. Champions League nggak usah lah mimpi, Rangga. Oh kejauhan ya. Champions League Berarti gak kalau apa-apa Super loh. Copa, Enggak lah, Super Copa Copa. juara, maafin. Gua maafin. Yang penting ada hasil Hasil ya. serius. Itu yang gue Super butuh. Copa. Atau setidaknya Copa Italia lah dia juara. Setidaknya menebus, ibarat kata menebus kesalahan yang manajemen lakukan selama ini. Bagi gue pribadi ya, Conceição kan kita nggak bisa mengharapkan lebih. Dia masuk di tengah musim dengan tim yang lagi carut marut. Iya, dan Iya. bakal banyak pemain yang cabut juga di Iya, di Januari. itu Januari, dan ini bakalan jadi gelombang emosi amarah yang sangat besar ini kalau seandainya Theo Hernandez cabut. Itu gue yakin itu bakalan, lu mau cari pengganti Theo Hernandez, banyak fans Milan bilang, oh jual aja, gampang kok cari penggantinya, gue kasih duit kalau lu bisa dapat. Tapi masalahnya nggak- kalau case-nya Theo kan banyak kan. Maksudnya case-nya Theo tuh sama kayak si yang pindah ke Marseille tuh, si siapa? Payet. Dari Dari- MU. Oh bukan, Dari MU. Greenwood. Iya, Greenwood kan. Greenwood. Masalahnya nih kalau di Europe kan ini jadi case yang lumayan kritikal kan sebenarnya. Kalau lu udah ngomongin kekerasan seksual dan lain-lain tuh udah berat lah. Makanya mereka tuh lumayan jadi lampu merah, malah bukan lampu kuning lagi. Greenwood tuh kemarin mau datang ke Italia kan, Lazio sama Napoli itu gede banget case-nya di apa namanya, orang-orang Italinya pada nolak banget. Di blow up kan? Di blow up bisa-bisa. Nah ini case-nya Theo tuh jadi kritikalnya karena itu, biarpun dia kapten, biarpun ya di luar itu kan dia juga bermasalah sama pelatih juga ya. Iya. Berat sih. Enggak sih kalau Theo ini, jadi begini, Theo dan Leao ini ataupun apa, mereka itu kehilangan inang sebenarnya. Ya, kalau Leo tuh lebih kasihan lagi kalau gua ngeliatnya, kayak ayam kehilangan pala dia. Iya, dia kan lu bayangin aja, cuman mereka itu masih sangat-sangat dekat dengan Maldini sebenarnya. Jadi mereka belum bisa, karena itu kan sekarang mereka diminta untuk tunduk sama Ibra, mereka nggak bisa karena mereka pikir level gua sama lu sama kok gitu loh. Nah, seharusnya Ibra ini harus lebih dewasa dalam mendekati pemain-pemain ini gitu loh. Sama Boban masih berantem sama Boban. Siapa? Si Boban nggak diundang. Ibra Iya, masih. Pokoknya yang nggak hadir itu Kakak, yang ulang tahun Milan ya, Kakak, Maldini, Boban itu nggak hadir. Marcel Desailly itu nggak hadir itu, Cafu nggak hadir itu. Ya berarti kompleks di luar dan di dalam lah ya, berarti case-nya Milan ya. Iya, ibarat kata udah kayak penyakit kanker stadium 4 ini. Kakak Bim nggak datang ya, udah berat. Beda dong kakaknya. Sorry. Tapi yang menarik adalah nanti pertandingan pertama Sergio Conceição akan langsung melawan anaknya nih di Super Copa ya. Tapi ya kita akan melihat bagaimana Sergio Conceição ini akan mengeluarkan magisnya dia ketika dia mengorbitkan banyak bintang dulu di Porto kan, Luis Diaz, Galeno, ya kan, Evan Nilsson, ini lah Higuain, ya kan. Higuain kejauhan sih, kejauhan Pak, kejauhan. Oke lah, gitu bahasan yang sangat menarik kalau ada Bang Bot nih. Sangat menarik karena itu kan gua dari tadi ketawa, gue lihat nih Aldi pendukung Inter fresh banget. Iya dong. Rangga pendukung Napoli fresh, ya kan? Nggak tahu nih Alvin pendukung apa ini juga nggak tahu fresh. Udah nggak jelas. Gua sebagai hatersnya Milan sekarang ya fresh. Yang gua lihat nih agak suram nih Bara ini. Lu terlalu terlihat Milanisti amburadul sebenarnya. Lu karena Milan lagi hancur, jangan dong, jangan. Gue potong rambut lah besok lah. Ya, mari kita potong rambut. Buang bala. Yalah. Kali ini lu potong rambut Milan menang terus, Bar. Iya, amin. Iya. Kalau nggak lu botak aja kayak gua. Jangan. Lu belum ketemu Bustan sih yang Juventini. Botak sih jadi dia Bang Bot versi Juventini, Bang. Aduh. Udah mulai suka di kita juga nih. Iya. Oke. Dan ini berarti episode terakhir kita di 2024 ya, Bang ya? Iya. Oh betul. Iya. Besok udah tanggal 31 udah last day di 2024. Selanjutnya udah, iya kan? Iya betul. Kita udah mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti kita dari awal tahun ini sampai 2024. Yang mana di awal tahun kita masih di studio dan sekarang udah
berganti format ya. Kebanyakan kita lewat Zoom ya. Semoga di 2025 kita akan bisa memberikan konten yang lebih baik lagi dan tentunya tidak tidak menurunkan standar kita lah ya. Amin. Amin. Oke, Teman-teman jangan mantap. lupa juga kita punya link Saweria di sini dan juga PR-nya Alvin nih yang Milanisti yang menang jersey Milan Indonesia ditampilin dong dicari datanya yang sawer paling banyak. Di Yeay. siapa tuh yang datanya di Rangga, di Aldi, apa di Alvin? Ada pokoknya datanya jersinya di saya. Pokoknya siapapun yang menang, nanti pasti di episode berikutnya kita bakal kasih tahu. Ya, Ya, pokoknya ditunggu aja lah, ditunggu aja. Kayaknya episode depan ntar ada pengumumannya lah, iya, karena ditunggu aja. masanya kita habiskan sampai janji gue Hmm, sampai akhir. sampai akhir tahun ya. Oke, gitu aja. Thank you banget di Posi yang udah pada nonton. Jangan lupa dinyalain lonceng dan di subscribe. Terus juga di Instagramnya juga di follow walaupun lagi vakum ya. Kayaknya adminnya lupa password kayaknya. Udah dihack lagi Di dihack. Hmm. Udah bener kata gue taruh @ppinball. judul. Hmm. Thank you banget Reja, Rangga, Aldi, dan juga Bang Bot. Iya, Sampai thank you. jumpa lagi. Thank you. Bye Ciao. bye. Bye. Ciao. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Grazie. Selamat tahun baru.